Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sandri Fandi Astofa Siregar dengan NIM 41818291 Humas 6. Terima kasih kepada dosen mata kuliah Komunikasi Pembangunan Sosial yaitu Bapak Yudi Irfan Daniel yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Jelaskan yang telah kelompok kalian presentasikan. Ada 3 hal penting di dalam komunikasi kelompok dan organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pembentukan kelompok. Yang kedua, pengembangan kelompok. Yang ketiga, gaya kepemimpinan di komunikasi organisasi. Pembentukan kelompok dan organisasi dapat diawali dengan adanya persepsi, adanya perasaan atau motivasi, memiliki tujuan yang sama. Ada beberapa poin yang dibahas agar kelompok menjadi lebih berkembang dan baik. Membangun hubungan dengan tim kerja, dorongan pertanyaan dan diskusi, tunjukkan dukungan kepada mereka, sampaikan dengan jelas, mengadakan sebuah pertemuan secara individu, berikan sebuah umpan balik. Di dalam sebuah kelompok pasti terdapat pemimpin dengan berbeda jenis dan gaya kepemimpinannya masing-masing. Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Yang kedua, gaya pemimpin otoriter. Yang ketiga, gaya kepemimpinan delegatif. Yang keempat, gaya kepemimpinan birokratis. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan instruktif. Yang kedua, jelaskan implikasi dari contoh kasus. Di sini saya mengambil komunikasi di kantor tidak efektif. Ini yang akan terjadi. Maksudnya tidak efektif itu cara penyampaiannya atau berbicara kita kayak gimana, menimbulkan kesalahpahaman, menimbulkan kesalahan informasi. Yang nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan propaganda dan media humas. Propaganda dalam garis besarnya adalah rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atas kelompok orang. Propaganda adalah sebuah upaya disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam bawah pikir atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda. Yang keempat, sebutkan dua ini propaganda. Ada yang satu, tebang pilih adalah suatu teknik fakta unik untuk membangun kasus di mana yang terlihat hanya satu di sisi suatu isu saja, sementara fakta yang tidak diperhatikan. Yang kedua, penyamarataan yang berkilap adalah teknik di mana sebuah ide, misi, atau produk diasosiasikan dengan
hal baik seperti kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Soal yang kelima, apa itu yang disebut dengan farming? Adalah suatu metode analisis media seperti hal analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana, farming adalah membingkai sebuah peristiwa. Farming merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkar secara total, melainkan belokkan halus dengan memberikan penonjokan pada aspek tertentu. Alhamdulillah, saya sudah bisa menjawab semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.